Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, minggu ini minggu-minggu terakhir dalam tahun liturgi, tahun ibadat kita. Minggu depan sudah Hari Raya Kristus Raja dan kemudian memasuki masa Advent, masa tahun baru ibadat kita dan mempersiapkan Hari Raya Natal. Ajaan kepada kita di dalam kitab suci hari ini untuk berjaga, untuk sekaligus kita menghitung dalam akhir tahun liturgi tahun ibadat ini. Seperti perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diberikan Yesus sebagai perumpamaan. Seorang tuan dia memberikan hartanya 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta menurut kesanggupannya. Itu harta yang banyak sekali. 1 dinar itu berapa? 6.000. 1 talenta itu boleh dikatakan 6.000 dinar. 6.000 di 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ya kalau di sini menjadi kira-kira ya 100.000 misalnya. Berarti banyak sekali harta yang dipercayakan oleh tuannya itu kepada hamba-hamba itu. Dipercayakan harta itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang 5 talenta berbuah, tambah 5 talenta lagi. Yang 2 talenta bertambah lagi menjadi 4 talenta. Tetapi yang 1, oleh karena takut, karena dikatakan tuannya itu bengis, dia memanen yang dia
tidak taburkan. Bengis karena takut, lalu kemudian harta itu dipendam di dalam tanah. Akhirnya ketika datang kembali, tuannya datang kembali, dipuji yang 5 talenta, yang 2 dipuji karena bertambah 2 talenta lagi. Tetapi yang hanya 1 talenta, dia tidak mendapat pujian, tetapi justru tidak diberikan lagi, dibuang. Karena apa? Tadi dia tidak mengembangkan. Dapat diumpamakan bahwa kita ini diberikan anugerah oleh Allah, oleh Tuhan, bermacam-macam, hidup dengan segala kemampuan-kemampuannya. Kita diberi anugerah kehidupan dengan segala kemampuan-kemampuan dan anugerah-anugerah yang aneka warna dalam setiap kita, ataupun juga setiap kita hidup bersama dalam kehidupan bersama, dianugerahi macam-macam. Untuk itu kita, dan pada akhir tahun liturgi ini, karena dikatakan tuannya itu kemudian mengadakan perhitungan dengan mereka, membuat satu perhitungan yang baik, dipuji dan masuk di dalam keluarganya, masuk di dalam keluarga tuannya. Yang satu dibuang keluar dari keluarga itu, keluarga tuannya, karena tidak mendapatkan hasil. Takut risiko, takut kepada tuannya, akhirnya tidak berkembang dan bertumbuh. Ini gambaran tentang Allah. Kalau kita menggambarkan Allah itu bengis ataupun kejam, lalu kita pun juga bisa jadi lalu mempunyai apa namanya ya, hidup yang selalu ketakutan. Kalau kita misalnya mempunyai ayah atau ibu yang kejam, anak-anak diajari juga menjadi orang-orang yang kejam. Tidak sebagai orang-orang yang merdeka, yang bebas, yang sungguh-sungguh nantinya dia bisa bertumbuh dan berkembang. Karena itu juga pada akhir tahun liturgi, tahun ibadat ini, marilah kita juga menghitung. Biasanya juga kalau pada akhir tahun kita membuat satu evaluasi pekerjaan-pekerjaan kita, karya-karya, dan kebetulan juga hari ini adalah hari orang miskin sedunia yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus sebelum hari raya Kristus Raja dijadikan minggu orang miskin sedunia. Maksudnya agar umat seluruhnya tidak berpaling dari orang-orang miskin. Ajaan Sri Paus itu juga dalam surat gembalanya, jangan berpaling, kata-kata Tobit kalau membaca kitab, janganlah berpaling, janganlah mukamu berpaling dari orang miskin. Kemiskinan memang kadang-kadang selalu ada di dalam
kehidupan bersama kita. Apalagi kalau sekarang ini ada peperangan yang tidak henti-hentinya, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga mengancam kehidupan, mengancam martabat hidup manusia yang hidup dan bebas merdeka. Karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara semua, karya-karya kemasyarakatan kita, kalau di dewan tentu juga ada dewan paroki, rancangan-rancangan untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudari kita yang kekurangan apa saja wujudnya, entah ikut merenovasi rumah, entah ikut membantu untuk pendidikan, memberikan beasiswa, entah untuk membantu orang yang sakit, membantu orang-orang yang untuk kehidupannya karena tidak ada saudara-saudaranya yang bisa ikut serta membantu dan sebagainya. Mungkin ini tentu sudah dilihat oleh karya-karya paroki kita, mana atau karya-karya di lingkungan. Karena karitas kasih itu selalu harus hidup di dalam iman kepercayaan kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, pada akhir tahun liturgi, tahun ibadat kita, seruan Santo Paulus dalam jemaat di Tesalonika, sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikian kata Santo Paulus menghadapi kedatangan Tuhan yang digambarkan seperti pencuri di waktu malam, tetapi kita adalah orang-orang terang. Demikian kata Santo Paulus. Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Marilah kita bersyukur dan menyadari pesan Sri Paus ini pada hari orang miskin sedunia, untuk tidak berpaling muka kita kepada orang-orang miskin, tetapi tetap melihat dan membantu, mengasihi mereka, meringankan berbagai penderitaan yang ada, karena kita mengasihi, mencintai kehidupan dari Allah sendiri, kehidupan dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan kita, talenta-talenta yang diberikan kepada kita, untuk tidak untuk sendiri, tetapi apalagi untuk dipendam dan tidak berbuah, tetapi diharapkan juga seperti yang 5 talenta, yang 2 talenta bisa berbuah dan masuk di dalam keluarga tuannya itu. Marilah kita sejenak, kita hening merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.